Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sebagai seorang guru, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada juga motivasi perilaku manusia, kemudian ada juga fungsi kontrol guru. Selanjutnya ada keyakinan kelas, yang terakhir ada ketiga restitusi. Sebelum kita melanjutkan, di sini ada tentang apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita bisa melihat yang ada di samping ini tentang profil pelajar Pancasila. Jadi insya Allah nanti di tahun ajaran baru yang 2024-2025 semua kelas yang ada di sekolah kita ini sudah menerapkan ini kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka ini ada 6 aspek yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berpendidikan global, mandiri, benar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nah, apa sih itu disiplin positif? Jadi selama ini kita sudah melaksanakan yang sebenarnya disiplin positif kepada murid kita, namun tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, mengenai disiplin ini, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Disiplin ini mengacu pada disiplin diri kita. Apakah itu pada kita sebagai guru itu sendiri, begitu pula kepada murid itu sendiri. Kemudian di dalam disiplin diri ini kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah bagaimana menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kembali saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu guru bahwasannya ketika kita membicarakan tentang disiplin, di dalamnya pasti ada hal yang kita mau inginkan, sehingga disiplin ini pasti ada terbesit di dalam pikiran kita. Kalau ada berbicara disiplin tentu ada berupa hukuman. Ya, insya Allah nanti kita akan melihat seperti apa sih disiplin kita lakukan di sekolah kita. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan tadi, bahwa ada tiga nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada di sini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, jadi di sini yang pertama dulu adalah bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Ya, di sini kita melihat 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup itu seperti apa? Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kemudian yang terakhir kesehatan. Kemudian yang kedua, setiap manusia juga menginginkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama, ada rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadikan bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, ada penguasaan. Yang termasuk dalam penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, kemudian didengar. Selanjutnya kebebasan. Jadi setiap manusia itu memiliki juga keinginan untuk bebas. Yang pertama, dia memiliki sifat mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ini juga yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Setiap manusia pasti menginginkan yang namanya kesenangan. Kesenangan itu seperti apa? Yang pertama, bermain, humor atau bercanda, antusias